Saya mendingan dapat anak yang baru ya, yang nggak skillful gitu ya, tapi punya attitude sama attitude yang bagus. Kamu tuh ternyata ya bisa melakukan perancangan konsep yang jauh lebih unggul karena kamu udah ada skill set yang kamu acquire dalam kamu melaksanakan job ini gitu. Nah, reward akan datang. Kalau once kita udah punya skill set, once kita udah punya kompetensi dan kita udah tahu kayak track mau di mana. Next adalah bagaimana kita bisa melihat peluang dan kita mempunyai keberanian untuk menggrab peluang itu. Itu entrepreneur. Pembicara Cinta MIPA episode kali ini adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang farmasi dan dinamika industrinya. Beliau adalah Kang Wangsa Tirta Ismaya. Beliau adalah seorang biokemis, bioteknologis, dan protein kemis. Saat ini, Kang Wangsa menjabat sebagai manajer riset pengembangan protein terapeutik rekombinan, kepala unit perbankan sel, dan kepala jaminan kualitas penelitian di DEXA Laboratories of Biomolecular Science DEXA Medica. Kang Wangsa juga sering menjadi pembicara tamu dalam kuliah industri bioteknologi farmasi dan menjadi co-supervisor untuk tesis sarjana dan magister di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Gelar sarjana Kang Wangsa diperoleh dari jurusan kimia dengan spesialisasi biokimia dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran pada tahun 1998. Beliau juga telah mengikuti pelatihan lanjutan di bidang bioteknologi industri dari Gesellschaft Biotechnologische Forschung di Jerman pada tahun 2001. Pada tahun 2011, Kang Wangsa meraih gelar PhD dalam kimia biofisik dari Universitas Groningen di Belanda. Sebagai seorang peneliti, Kang Wangsa telah terlibat dalam berbagai proyek riset yang meliputi enzim amilolitik untuk konversi pati menjadi gula dan etanol, pengembangan protein mirip lektin untuk pembawa obat dan anti kanker, serta aplikasi superoksida dismutase dalam obat dan kosmetik. Beliau telah mempublikasikan berbagai makalah dan juga terlibat dalam proses review naskah di jurnal-jurnal terkemuka seperti Elsevier dan Wiley. Dalam podcast ini, pembicara akan berbagi wawasan tentang perkembangan terbaru di industri farmasi, tantangan yang dihadapi dalam penelitian protein, serta pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan dan industri untuk menciptakan solusi inovatif. Mari kita ikuti podcast Cinta MIPA episode 8 ini. Pak Dekan, mau nggak tadi present? Terima kasih. Memang penjelasan yang senang tidak bosan-bosan ya dengan penjelasan dari Kang Wangsa ini. Menarik ya. Baik, terima kasih Kang Nandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh semuanya. Kalau dilihat ini saya kayaknya paling tua nih Pak Nur. Dibanding adik-adik saya yang luar biasa ini ya. Nah, ini yang pengalaman. Kita bersyukur mungkin di forum ini kita pertama bisa silaturahmi. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar ya. Saya mungkin sama dengan adik-adik sekalian bahwa ini tuh kita memiliki belajar sepanjang hayat gitu ya. Belajar setiap saat dan saya belajar ke siapa saja gitu. Nah, bahkan beberapa hal saya dapatkan dari mahasiswa gitu ya. Nah, saya kebetulan mengajar sudah 28 tahun ya kalau lihat dari waktu begitu. Nah, 28 tahun, tapi banyak sekali hal-hal yang saya belajar dari mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, di kesempatan ini saya tadi banyak belajar dari Kang Wangsa nih, success story-nya, sehingga Kang Wangsa ini cukup terkenal ya kalau di departemen ya, karena Pak Yo suka cerita dan sebagainya. Saya semakin yakin, oh demikian ya kerja kerasnya Kang Wangsa, nah sehingga memang benar ya bahwa memang itu kesuksesan yang diraihnya itu memang dengan seperti tadi. Nah, jadi Kang Teteh, kalau kita perhatikan ya, kayaknya dimanapun ya, entah itu di bidang pendidikan, industri, dan sebagainya, kita ini harus memegang bahwa kita di sini tuh yakin, pertama itu ditempatkan ya oleh Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama harus kita
apa namanya, yakini, dan ini memang harus kita tekuni gitu ya untuk bisa menjadi tadi dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bahasa ininya ya profesional gitu ya, kita dimanapun adanya. Itu saya sangat tertarik ya dari beberapa, mungkin mohon maaf nih Kang Nandar, saya baru ikut siapa dulu itu ya yang dari ini dari Saudi itu ya. Kang Anton, Anton, Kang Anton. Kang Anton ya, kemudian lain itu kepotong ini dan baru ikut lagi nih, mohon maaf nih. kan ada rekamannya, Kang Rekan. Ada, saya lihat rekamannya juga ya. Hmm. Ya, jadi saya tidak ada pertanyaan, cuma saya apresiasi ya. Makasih Pak Rika. Dan ini ya Kang Budi dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian Kang Andar ya, Teh Tri dan lainnya, ini luar biasa ya. Program ini saya kira utamanya kita komitmen dan untuk terus dijalankan begitu ya. Ya. Kalau misalkan terputus saja, ya ini kan tukar informasi bukan ini luar biasa ini ya. Beberapa Mahal banget ini. mahal ini. Adik-adik, kakak-kakak kita yang misalkan di situ punya pengalaman, ini luar biasa. Jadi saya apresiasi sekali ya dari kebetulan alumni yang ada di kampus begitu ya. Nah, engagement dengan ini tuh harus kita kuatkan terus ya dengan alumni ini. Dan saya menemukan nih dengan format Kang Budi, Kang Nandar dan teman-teman yang lain itu menemukan bahwa kita ini memang satu keluarga besar begitu ya, supaya terus berlanjut. Ya, ada mungkin event-eventnya podcast kah atau dies kah ya, kemarin mohon maaf tidak semua diundang ya, ada halal bihalal, tapi ada wakil-wakil alumni yang hadir ya, seperti itu. Itu membuat tadi ya hikmahnya banyak sekali. Dia belajar terus ya, ini luar biasa. Dan satu hal yang terkait dengan Kang Wangsa, saya kebetulan suka ngobrol dengan almarhum Pak Yos ya, bagaimana luar biasanya Kang Wangsa di Belanda. Sama-sama saya waktu itu ingat, kalau saya tuh ingin ya S3 di luar negeri gitu ya. Dulu waktu lulus S2 Kang Wangsa. Kata Prof Yos itu, tunggu deh, katanya saya punya informasi tentang biofisik ya, waktu itu dari Groningen itu. Terus Kang Wangsa memiliki the title project ya, apa namanya, tentang biofisik lah waktu itu tuh. Nah, ya mungkin Allah menunjukkan lain ya saat itu, nggak juga ini ya, nggak juga jadi gitu ya ke Groningen ya saya. Kemudian sempat juga di New South Wales ya, saya ketemu dengan alumni-alumni kimia yang luar biasa ya, mungkin pernah mengenal ada Pak Priyambudi ya, Kang Priyambudi almarhum ya, suaminya Bu Ika. Nah, sampai bilang begini, kalau saya ya, kalau saya katanya tidak kenal kamu ini dengan Kang Unang, saya tidak akan terima katanya. Wah, sampai begitu. Artinya sangat ini ya, apa namanya, ini sekali gitu, luar biasa itu ya Kang Priyambudi. Itu di New South Wales, dan selesai dari PhD-nya, beliau itu masuk ke kimia farma kalau nggak salah ya waktu itu, tetapi keburu meninggal ya. Nah, itu seperti itu. Jadi alumni-alumni itu luar biasa, banyak yang sangat potensial ya, yang hadir di sini juga ini calon-calon yang memiliki ya tadi potensi-potensi yang luar biasa. Itu barangkali yang pertama, sekali lagi mohon ini terus dipelihara, dilanjutkan program yang bagus, dan tadi Kang Wangsa memberikan pengalaman yang apa namanya ini ya, menambah kekuatan mereka itu memang kerja keras dimanapun. Saya kebetulan ya sekarang diamanahi ya bersama Pak Nurjaman di fakultas dengan 190 dosen ya, dengan 32 profesor, kemudian ada teman-teman Tendik 148, mahasiswa 3.000-an, itu bagi saya terus belajar begitu ya. Dan saya juga tidak cita-cita ingin jadi dekan gitu ya. Nah, cuma kebetulan disuruh ya mau dan harus dihadapi begitu ya. Nah, dari itu terus belajar gitu ya. Ya Pak Nur ya, dari satu kejadian ke kejadian yang lain itu ini catatannya ya saya luar biasa lah untuk bisa mengambil hikmah. Itu barangkali semangat untuk adik-adik yang lagi meniti karir ya. Percayalah, kita kerja keras itu tadi akan menemukan ya, kita itu kalau bahasa Kang Mas itu karirnya di mana ya. Kalau job itu jalan terus kan, nah itu selaras dengan apa yang ini. Barangkali itu saja, saya tadi cukup jelas ya bagaimana bioteknologi ini berkembang. Dan satu hal barangkali yang ingin dengan para akang teteh alumni ini, tadi mari kita sama-sama mungkin ya
mengadakan berbagai kolaborasi ya, sehingga invensi-invensi kita dapatkan bukan hanya kata apa kan, inovasi ya Pak Kang Yahya ya. Inovasi oke, tetapi lebih baik mungkin lebih ke tingkat lebih tinggi adalah berbagai invention ya, penemuan-penemuan kita yang lebih ini. Karena tipikal MIPA itu memang agak lain dengan teman-teman di 17 fakultas lainnya. Tapi kita selalu terdepan, Kang. Jadi Akang Teteh percaya ya, tidak apa istilahnya ciut ya, ininya MIPA ini riset ke satu ya. Nah itu alhamdulillah. Jadi MIPA itu riset ke satu, selanjutnya kedokteran, ya, farmasi dan lainnya. Nah itu yang ingin kita jaga ya, kekuatan kita di riset ya. Meskipun memang di yang lain-lain kita harus belajar lagi ke fakultas lain ya Pak Nur ya. Bagaimana misalkan katakanlah menghasilkan uang, nah itu masih kedodoran kalau MIPA. Kalau kedokteran, ekonomi, ya, duitnya banyak ya. Tapi kalau MIPA, nah ini risetnya yang luar biasa. Yaitu dari mahasiswa ya, mahasiswa, dosen, itu semuanya bergerak dengan baik. Nah barangkali itu saja. Terima kasih nih Kang Mangsa. Hal-hal yang saya pun ada yang baru tahu. Tadi ya inspiratif sekali. Ya kerja kerasnya luar biasa. Itu barangkali Kang Budi nuhun pisan nih difasilitasi dengan agenda ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kang Sadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dekat, terima kasih. Izin saya lanjutkan ke pertanyaan. Saya lihat juga ada beberapa yang mungkin akan resen, ada Kang Yan juga gitu ya. Kemudian katanya ada teman-teman mahasiswa. Saya bacakan dulu nih dari Teh Filika ya. Teh Filika masih ada nggak? Ini balatnya Kang Wang. Masih ada. Kalau Teh Filika ngomong sendirilah. Mana tuh? Sebentar. Dulu saya kalau lab asistennya ke Teh Filika saya ngeper. Maaf, saya juga baru pulang dari seminar. Ini sebenarnya sih saya lebih ke concern mungkin ke anak saya udah sekarang ya. Karena kan kita, maaf Pak, saya kan ada di generasi yang sudah agak tua juga ya. Nah, saya banyak melihat bahwa anak-anak milenial sekarang tuh cenderung seolah-olah menghindari yang sulit-sulit. Jadi mungkin jurusan MIPA tuh juga mulai menakutkan juga buat mereka. Sekalipun ya kita juga dulu takut sih Pak. Tapi mereka seolah-olah memang dengan mudah mencari yang menghindari lah mungkin ya. Dan saya melihat daya juang mereka kelihatannya memang berbeda sekarang. Dengan proses yang instan dan seterusnya gitu. Nah ini yang saya ingin minta tips dari Kang Wangsa yang memang praktisi ya, dan saya salut sekali dari dulu kuliah memang salut sekali deh dengan kegigihan dia deh, melihat dia nyusun tesis gitu. Jadi kalau sekarang dia menjadi seperti ini, saya sebagai teman seangkatannya sangat-sangat apresiasi yang luar biasa bahwa dia tetap berada di jalurnya yang sangat idealisme itu dari kuliah dulu Pak. Sangat-sangat kalau kita tuh udah nyerah ya, dia tuh masih fight terus gitu loh. Mungkin itu yang membuat dia bisa sukses seperti sekarang dengan idealisme dia. Nah itu yang saya ingin tanya nih, Kang Wangsa, anak-anak kita nih gimana ya caranya biar punya daya juang gitu, jangan yang pengen yang instan, atau ya itu kayak sekarang kan mereka kerja kadang-kadang ditawarkan yang agak susah, gajinya lebih mahal, lebih tinggi, soalnya lebih tinggi, atau yang gampang-gampang tapi gaji lebih murah. Mereka akan cenderung memilih yang murah-murah itu, yang penting gampang gitu. Betul nggak seperti itu sekarang rata-rata? Mohon masukannya. Enggak, Kang Wangsa dulu jawabannya. Ya, terima kasih. Saya baru lihat Filika terakhir tahun berapa? Aduh, alhamdulillah masih kelihatan kayak dulu. Nah, ini makasih Phil. Pertanyaan ini bagus ya, dan mungkin cukup relevan dengan dari diceritain gitu ya. Kan sebenarnya kalau di Indonesia itu kalau saya lihat pendidikan sekarang tuh udah mulai berubah ya dari zaman pendidikan kita dulu ya. Pendidikan kita dulu itu kan masih betul-betul terkotak gitu ya. Kalau sekarang itu kan banyak pendidikan-pendidikan yang arahnya itu betul-betul lihatnya ke psikologi anak,
anak gitu ya. Terus bahkan ada kayak PAUD aja. Sekarang ada PAUD, kalau dulu kan kita startnya TK ya. Sekarang udah ada PAUD gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari platformnya sih udah mengarah yang ke lebih baik gitu ya. Nah, kalau saya lihat tuh sebenarnya gini, itu sama seperti yang tadi sempat saya ceritain sih, Phil, bahwa kita tuh kadang ya, kalau kita harus lihat dari beberapa sisi gitu ya. Kita dari sisi orang tua itu kadang-kadang sudah mempunyai suatu point of view gitu bahwa yang namanya sukses tuh ini. Kemudian yang namanya keberhasilan itu tuh diukurnya dengan apa gitu. Dan itu mungkin dari bagaimana dulu kita dibesarkan gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi tekanan buat anak gitu ya. Itu bahkan di negara-negara lain seperti kayak di Singapura, di Cina tuh masih tuh. Maksudnya kalau di sekolah harus ranking 1, matematikanya harus 10, ini harus naik kan seperti itu ya. Kita dulu seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan untuk yang betul-betul melihat, kan ini kaitannya dengan karir ya. Kita ingin anak-anak kita tuh mau karir walaupun saya belum punya anak. Tapi saya sekarang udah mulai ikut membesarkan ponakan-ponakan gitu ya. Langkah yang terbesar dilakukan itu sebenarnya adalah cari tahu sebenarnya mereka tuh sukanya apa ya. Karena pada dasarnya apa yang mereka suka, ya balik lagi ke prinsip anak-anak tadi, kalau misalkan itu sesuatu yang mereka suka, mereka mau kok sebenarnya sacrifice gitu. Kita kadang-kadang sudah berpikir, anak sekarang pengennya mudah gitu ya. Mencari mudah itu sebenarnya ya kita bisa lihat bahwa mereka itu menjadi kreatif gitu. Hal-hal yang buat kita anggap itu mudah, buat mereka itu suatu tantangan mungkin gitu loh. Kan kalau kita ngelihatnya, sekarang apa sih, apa-apa buka TikTok, apa-apa buka Google, apa gitu ya. Nah, saya tuh coba belajar itu dari anak buah saya sendiri gitu. Saya waktu dulu hire ya, saya pernah ada salah satu anak buah saya yang saya hire. Sampai saya bilang kalau saya itu kalah, saya kalah sama kamu. Kita kalau misalkan kita habis diskusi punya ide, saya tuh masih buka jurnal, kamu tuh udah tahu jawaban. Tapi iya Pak, soalnya saya seneng main HP katanya. Wah, emang gampangan gini Pak carinya. Ini saya bisa klik ini, klik ini, klik ini. Nah itu sebenarnya adalah tools-tools yang bisa kita manfaatkan sebenarnya ya. Jadi jangan dilihat bahwa mereka ingin mudahnya gitu, tapi justru kan banyak ya. Kemajuan teknologi itu justru berawal dari karena kita mencari kemudahan. Kalau zaman dulu ya, kita screening bahan alam, ingat deh waktu kita dulu praktikum ya, bikin fraksi itu sampai berapa kali gitu ya, berapa kali ngujinya satu-satu gitu ya. Mana orang mikir kan, wah hidup kok sengsara begini ya, udah susah gitu ya. Terus ngerjainnya nguli gitu ya. Ya ada nggak cara yang lebih sederhana atau yang lebih gampang? Nah itu sebenarnya konsep-konsep yang kita bisa lihat ya, bahwa mencari yang lebih mudah itu adalah sebenarnya ini caranya ya, cara yang mudah itu adalah sebenarnya ya sejalan dengan kemajuan teknologi gitu. Nah, sedangkan kalau yang mudahnya itu terkait dengan karakter, itu lebih ke arah pembangunan karakternya pada saat anak itu dibesarkan. Kalau dia bisa mendapatkan value ya, dari apa yang dia mau kerjakan, gitu ya, sebenarnya mereka juga willing untuk bisa untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit sebenarnya. Kalau menurut saya sih gitu, Filika, mudah-mudahan sih menjawab ya. Jadi kan dalam proses membangun sesuatu kan harus dari semua pihak ya, termasuk kitanya gitu ya. Kadang-kadang kita tuh yang too much expectation dari kacamata kita lagi gitu ya, dan itu yang kadang-kadang malah membuat anaknya menjadi burden gitu ya, merasa ini generasi apa ya? Gen baby boomer ya, enggak lah ketua. Kita Gen X. Kita Gen X ya. Gen X ini ikonnya BMX. Yang apa? Yang kalau yang namanya kerja itu harus terstruktur gitu ya. Kalau anak sekarang kan nggak terstruktur, nggak masalah. Yang mereka itu bisa agile gitu ya, kerjanya cepat ini tapi dapat gitu. Dan kalau saya sih ngelihatnya ya itulah kelebihannya ya. Mungkin malah kita yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Saya ingat dulu dalam salah satu training leadership yang saya ikutin itu ada
ada satu gambar ya yang apa kakek-kakek yang bawa itu loh pikul untuk semir sepatu gitu ya. Ya. Nah itu fotonya itu memang picture tells thousand word gitu. Jadi ngelihat dan kita menganalisis bahwa bagaimana seseorang yang mengandalkan skill dan knowledge gitu ya, tapi nggak melihat perkembangan zaman gitu loh. Jadi bahwa sebenarnya ya mesin pembersih sepatu sekarang udah ada. Nggak ada. Dia tetap punya value gitu, tapi ya value-nya itu dia nggak akan dibayar lebih dari 10.000 perak, nggak akan dibayar lebih dari 15.000 perak, which is berarti kalau buat kita sebagai user ngapain bayar 15.000 ke situ ya lama gini-gini ntar baret, mendingan saya pakai mesin aja lebih cepat, lebih mahal, lebih cepat kayak gitu sih Phil. Ya, betul. Ya, silakan, mungkin saya berharap ada pertanyaan kalau ada dari teman-teman mahasiswa ya, dari mahasiswa. Tapi kalau izin saya apa tadi, mungkin saya sambung apa yang kawan saya sebut tadi. Mungkin dia mau gampang karena car yang dia bangun ada di situ gitu ya. Jadi dia mau skip tanpa fight banyak-banyak pada sesuatu yang bagi dia ya adalah bumbu-bumbu. Ada pertanyaan di situ, saya mencoba pernah ditanya, saya bilang kayaknya gini deh, kayak kita naik busway ya, naik busway atau naik kereta. Ya Anda kalau kita yang punya keretanya, anak-anak ini kan penumpang, dia akan berhenti kok, nggak akan bisa diapain, dia berhenti di halte-nya gitu loh. Pasti akan berhenti, tapi akan ada penumpang yang lain. Nah, tinggal si busway ini jelas arahnya kemana. Yang nggak boleh adalah yang berhenti adalah supir busway-nya. Supir busway-nya berhenti, penumpangnya kemana dong? Jadi tinggal itu aja ditanya, Anda mau jadi penumpang, jadilah penumpang yang tertib, sampai mana tujuan Anda keluar, dan ini busway akan mengisi lagi penumpang yang baru. Tapi kalau Anda mendaftar ke kami sebagai supir dengan tujuan Anda berhenti di tengah jalan, Anda nggak amanah dong. Betul nggak? Ya kami meminta Anda membawa busway ini sampai terminalnya. Gitu loh. Saya rasa analogi itu kita berikan, kita dapat deh. Dan kita tidak terlalu jadi hard feeling juga ya. Wong dia akan berhenti di tengah jalan. Dan itu saya lihat di beberapa karir boleh ditanya, kamu mau berapa tahun di sini? Itu baru masuk ditanya tuh, kamu mau karir berapa tahun di sini? Dan disebutkan saya mau 2 tahun, saya mau 3 tahun, saya mau panjang, cuma mungkin itu ya jalan tengah. Silakan, saya berharap pada pertanyaan dari mahasiswa. Kata Kang Nurjaman ada mahasiswa. So your name dari mana gitu ya? Silakan, mangga. Baik, hatur nuhun Bapak untuk kesempatannya. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jacqueline, saya perwakilan dari BEM FMIPA, dan saya di FMIPA kebetulan jurusan D4 Teknologi Industri Kimia. Dan kebetulan juga Bapak Wangsa juga dosen praktisi di D4 kalau nggak salah dulu, waktu materi mengenai cloning dan sebagainya seperti itu. Jadi saya juga berkesempatan hadir juga untuk melihat dan membagi ilmu juga dari apa yang telah disampaikan Pak Wangsa gitu. Mungkin dari saya Pak, tadi juga sempat disinggung bahwa dari peran anak muda sekarang kan kebanyakan lebih ke apa ya, teknologi, di mana itu kurang ke biologinya gitu Pak. Jadi mungkin kita saya sendiri yang dari D4 itu dituntut nanti lulusannya itu udah bisa bekerja sebagai apa yang sudah dijalani selama masa perkuliahan seperti itu Pak. Jadi mungkin tips and triknya aja seperti itu Pak dari Bapak gitu, selaku mungkin yang udah terjun langsung nih di dunia pekerjaan bioteknologi, dan untuk kita sebagai mahasiswanya gitu ke depannya. Hatur nuhun Pak. Mangga, Kang Wangsa langsung. Ya, terima kasih Jacqueline. Maaf ya, saya malah lupa soalnya udah ngajar beberapa kali. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan lagi pun nyangkut ya di kepala dan bermanfaat gitu. Jadi ini bagus pertanyaannya. Kita harus akuilah dari angkatan yang lahir tahun 70, 80, 90-an itu memang masanya sudah berbeda gitu ya. Dan banyak kesempatan saya bahkan ke anak buah juga katakan kalau saya itu udah outdated, saya bilang misalnya kalau bakteri itu ya udah yang di masa-masa bahkan akhir stationary phase gitu sih gitu ya, udah racunnya udah banyak ya keluar malam. Nah, kalau dilihat dari tick and trick sebenarnya gini, untuk ini bagus ya sebenarnya dengan adanya D4 itu ya, karena
salah satu jurang yang muncul dari dulu itu kan adalah lulusan dari universitas itu nggak siap kerja, gitu ya. Nggak siap kerja, jadi ilmu ada, skill-nya kurang. Nah, dengan adanya D4 kan memang diarahkan lebih ke arah vokasi, meningkatkan skill gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ya, skill itu bisa didapatkan baik untuk S1, baik untuk S2, untuk D4 gitu. Jadi masalah skill sama knowledge itu sebenarnya udah nggak masalah, gitu. Kalau anak D4 rajin belajar, baca buku, textbook segala macam, itu knowledge-nya dapat kok. Atau kayak saya dulu, saya anak S1, tapi saya senangnya memang di lab ya, makanya saya dulu tahun 97 aja udah ke ITB, ikut sama Pak Yos almarhum, ya saya dapat skill-nya gitu loh. Dan malah dengan adanya skill, itu jadi tahu bahwa kalau saya memang mau berkarir di sini, apa yang harus saya penuhi gitu loh. Saya jadi ingat nih pertanyaannya ke Kang Bucah tadi. Kang Bucah tuh sempat tanya, titik mana sih saya pengen tahu saya tuh mau jadi apa, itu jadi keinget loh. Saya tuh ingat waktu saya kerja di ITB, saya melihat bagaimana Pak Yos berkiprah di bidang biotek gitu ya, kimia protein. Wah, saya mau jadi kayak beliau gitu. Karena saya melihat ada sesuatu yang patut untuk ditiru gitu ya, dan beliau itu seseorang yang saya gugu gitu, bahwa oh, saya mau seperti itu gitu, karena itu mungkin adalah cocok dengan saya dan cara saya bisa nanti mengabdikan diri gitu ya. Kan kita bagaimanapun juga diciptakan oleh Tuhan itu ya sebagai pelayan ya, sebagai untuk menjadi abdi gitu ya, untuk menyejahterakan bumi gitu ya. Sorry itu, saya suka belok-belok ke masalah filosofis gitu. Nah, jadi kalau masalah knowledge sama skill sebenarnya udah nggak masalah. Mau D4, mau S1, sama gitu ya. Memang core-nya akan beda. Nah, makanya ini mungkin pesannya jadi bisa applicable to both ya. Sebenarnya yang membuat seseorang bisa langsung siap untuk kerja itu not necessarily the skill. Karena skill itu sesuatu yang bisa kita develop gitu. Saya bahkan kalau merekrut staff baru, saya selalu bilang sama HR, saya mendingan dapat anak yang baru ya, yang nggak skillful gitu ya, tapi punya attitude sama attitude yang bagus. Karena buat saya itu lebih penting gitu loh. Attitude kayak apa? Orang itu senang belajar, rajin, jujur, Pak, itu termasuk yang paling tinggi ya, jujur gitu ya. Pokoknya integritas itu nomor satu. Dan mau diajak kerja, mau diajak nyemplung kerja keras. Ini kayak, maaf ya kalau misalkan kerjaan kayak mau nyari istri atau mau cari pasangan hidup ya. Tapi benar gitu bahwa pada in the end ya, coworker, kolega kita di tempat kerja itu ya family kita di situ gitu. Jadi kita memang harus klik gitu ya. Makanya sekarang kalau misalkan saya rekrut, biasanya saya akan lihat dia akan saya assign untuk bekerja dengan siapa, orang yang saya akan assign nanti itu saya akan ajak. Saya lihat klik apa enggak gitu. Klik atau enggak, attitude-nya masuk apa enggak. Jadi kalau udah kelihatan kalau dia misalkan orangnya go-getter gitu ya, termasuk yang kalau mau kerjain itu suka ada bagian yang malas-malesnya gitu ya, atau misalkan dia ada karakter yang dia itu sulit untuk diatur gitu. Nah itu biasanya saya udah ada rambu gitu ya, bukan jelek gitu ya, kan karakter nggak bisa dibentuk gitu ya, karena itu terbangun. Tapi saya udah ada rambu gitu. Sedangkan skill bisa diajarin, kan ada yang namanya on the job training gitu ya. Either itu di masa probation, dan sepanjang perjalanan itu juga akan berkembang terus. Nah, justru yang harus bangun itu attitude-nya dulu nomor satu, kemampuan untuk kerjasama, gitu ya, komunikasi, gitu ya, itu penting. Dan satu hal yang kalau mau terjun ke industri itu adalah business mindset. Ini yang paling sering nggak ada, gitu loh. Karena bahkan sampai sekarang pun, bayangkan ya, anak buah saya itu ada yang udah 10 tahun di bawah saya gitu ya. Itu masih banyak poin-poin yang kadang-kadang itu larinya balik lagi ke business mindset. Karena apa? Karena kita di bidang akademik, itu biasanya memang diajarkan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Perfect the best. Nah, tapi perfect the best-nya itu dalam kacamata akademik.
Jadi kalau misalkan nih, saya mau menghasilkan produk A, gitu ya. Nah, itu lihat deh laporan-laporan, atau misalkan kalau misalkan kita bikin tesis, skripsi gitu ya, laporan gitu ya. Atau bahkan kalau kita bikin lomba-lomba ya, ini terbaik. Terbaik apa misalkan? Kalau dibandingkan dengan pestisida yang lain, ini pestisida yang paling ampuh gitu. Kalau yang lain itu butuh sebotol, ini cuma butuh 1 tutup botol misalkan gitu. Itu adalah pola pikir yang terbentuk di akademik. Karena apa? Itu kan menunjukkan bahwa kita tuh kandungannya lebih murni, kemudian senyawa yang kita hasilkan itu memang lebih bagus dari sumber yang lain. Itu kan ya, yang dibangun kan seperti itu ya. Atau kalau teman-teman di bagian MIPA, misalkan, saya untuk bidang material ya, saya dulu soalnya sempat bantuin tesis untuk anak teknik metalurgi ya. Itu sampai dilihatnya bagaimana campuran antara besi sama baja itu bisa menentukan hardness dari apa sih kalau yang buat rem tuh kampas rem. Itu kan kalau penelitian kita ini paling bagus tuh. Nah, itu untuk pendidikan betul. Karena itulah yang membangun untuk kita ya, bahwa kita itu harus bekerja to the best of our ability, ya. Harus menghasilkan sesuatu yang paling bagus gitu ya. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Sebenarnya yang diambil adalah itunya, attitude. Nah, tapi begitu masuk ke bidang industri, kita harus mulai berpikir bahwa, kayak tadi yang saya sempat ceritakan, bagaimana yang namanya obat, itu mulai dari jamu, obat terstandar, obat herbal terstandar, kemudian menjadi fitofarmaka. Gitu. Kenapa kita nggak end up dengan 1 molekul? 1 molekul itu bagus, itu selevel obat. Tapi ya, business sense, itu masuk akal nggak sih? Enggak, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sering ya, mahasiswa kita itu nggak melihat ke situ. Makanya saya dulu seneng deh. Dulu kan kalau nggak salah ya, mudah-mudahan sekarang masih ada ya. Di semester akhir itu kita ada kuliah yang harus ngambil ke fakultas lain dan ke jurusan lain ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan ke fakultas lain itu, misalkan kita bisa ngambil ke ekonomi gitu ya, itu kita bisa belajar ekonomi Sekarang mereka lebih production. banyak kalau ada kampus merdekanya. Ya, nah itu kan berarti kan jalannya udah dibukakan ya, Luas, tinggal kita jalan lebih luas. ya. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa kalau misalkan kita menghasilkan sesuatu yang bagus, yang paling bagus menurut kita secara quality, itu belum tentu ya yang terbaik kalau dibutuhkan di industri. Misalkan tingkat kemurnian kita bisa tunjukkan nih dengan potensi yang tinggi sampai 99%. Industri nggak minta loh. Misalkan berdasarkan standar SNI, 60% itu cukup kandungannya. Yang penting kandungan yang lainnya itu tidak counteract gitu. Ya udah, kejar ke 60%, yang sisanya kita rancang, nanti kita baru hitung untuk proses ini ya. Kalau 60% itu akan konsumsi energi berapa besar, membutuhkan waktu berapa lama untuk memproduksinya, butuh berapa orang, waktu produksinya itu berapa lama sehingga dikerjakan dalam berapa shift, alat berapa banyak, bahan baku berapa besar. Nah, itu adalah poin-poin yang sering kita miss gitu loh. Karena kita udah terpaku ke output produk gitu. Bahwa untuk membangun produk itu banyak anaknya. Itu yang kita sering nggak lihat. Mudah-mudahan waktu kemarin kuliah saya sempat menyampaikan konsep COGS dan COGM ya. Kalau COGS itu kan kalau kita mau bikin jus jeruk gitu ya. Jus jeruk itu kan kalau kita mau hitung COGS berarti kan good sold gitu ya. Modalnya apa sih? Cost of goods sold kalau kita mau bikin jus jeruk, berarti kan air, jus, berarti jeruknya gitu ya. Entahlah jeruknya itu mau dari jeruk peras apa dari sirup jeruk gitu ya. Kemudian gula. Nanti kita bisa hitung nih, dengan komposisi 3 ini, itu bisa jadi berapa banyak. Jadi kalau misalkan kita pakai 3 botol, menghasilkan berapa botol, maka margin dan kita dulu segitu. Kita belum hitung yang lain-lain. Tapi kemudian kita akan masuk ke dalam konsep COGM. COGM itu cost of good manufacture gitu. Manufacture artinya apa? Memang sih yang namanya
satu botol gula, satu botol jus jeruk, sirup jeruk dan segalon air itu bisa jadi 50 botol gitu ya. Nah, tapi kita akan mulai berpikir, oh kalau dilihat dari itu, ini cara yang paling menguntungkan nih. Tapi kita sudah harus berpikir, kalau ya saya bikinnya segitu, saya butuh waktu 3 jam gitu ya. Kalau butuh waktu 3 jam, saya mau digaji berapa dalam 3 jam itu? Tumpahnya berapa banyak? Saya butuh botol berapa besar? Saya mau kerjanya pagi apa malam atau siang? Gitu. Mungkin baiknya malam aja, karena siang saya bisa sambil kuliah, atau saya dengan bisnis yang lain, jualan gorengan, misalkan gitu ya. Nah, itu semua konsep-konsep yang mesti perlu masuk pada saat kita ngitung COGM. Pada akhirnya ya, itu makanya saya rasa yang masih belum kurang juga nih di Indonesia secara industri di situ. Belum, karena apa? Kenapa sih industri itu banyak dilempar ke Indonesia yang manufacture? Nah, sekarang kan di Indonesia karena UMR-nya naik-naik dulu, kan mulai pindah ke Vietnam gitu ya. Pindahlah tuh Vietnam, ada yang Kamboja gitu ya. Kaitannya apa? UMR. UMR is not just about UMR sebenarnya, tapi dengan bagaimana kita menilai diri kita. Maksudnya ya, kalau saya tuh campuran tadi sirup, gula dan air gitu ya. Terus nuang selama 3 jam saya ngisi botol-botol, terus saya jual satu botolnya berapa rupiah. Saya dihargai berapa? Itu yang sering kita nggak ingat. Gitu loh. Bahwa kita tuh punya nilai di situ gitu. Nah, jadi saya mikir, kalau begini ya, mendingan saya rekrut aja tuh anak-anak kecil di depan yang pada main ke botol. Bagaimana komposisi dari jus jeruk ini? Nah, hal-hal seperti itu ya, bisnis sense seperti itu yang kadang-kadang tuh Belum ada. Bukannya belum ada sih, mungkin Belum kurang ada ya. lah. Masih kayaknya justru kayak kalau saya tambahin itu, Jacqueline kan generasi baru ya. Kalau generasi baru itu mau tak mau akan menjadi masalah kamu. Saya ngomongnya begitu kan dihadapi. Jadi kalau di bahasa lain kalau saya contohkan itu ini nih kalau saya tahu celana Levi's nggak 501 itu harganya $100 gitu kan. Diproduksi di Indonesia yang UMR-nya 3 juta, berarti kan satu gaji orang itu seharga 3 lembar 501. Mau tak mau industrinya pasti akan pindah ke pertama ke Bangladesh, Pakistan, sekarang udah di Kenya, udah di Ethiopia. Kenapa? UMR-nya masih $100. Jadi satu gaji dapat satu lembar. Jadi kalau kembali, kalau negara kita tidak mendorong industri dari ilmu dasar segala macam, yang kamu sebut tadi, banyak nilai-nilai kita, waktu kita itu akan tetap di harga murah. Mau tak mau harus R&D didorong. R&D harus didorong, penemuan harus didorong, karena nggak cukup lagi Indonesia nggak hidup zaman habis G30 SPKI, kemudian masuk Orde Baru kita manufacture lagi, itu udah gone. Kita mau tak mau udah berpacu di kebutuhan yang lebih mahal ya kalau saya, gaji yang lebih mahal. Nah, itu sebenarnya bisa dikonversi ya. Jadi jangan kecil hati dulu ya. Jangan kecil hati. Sebenarnya gini, kalau kita harus melihat bagaimana negara Barat ya, mereka itu bereaksi gitu ya. Kenapa mereka pindahkan ke kita itu pertama karena ongkos di sana mahal. Maksud ya. Di sana tuh tukang pipa aja sama manajer di sini mungkin gajinya masih gedean tukang pipa di sana gitu. Yang kerjaannya itu kalau kloset mampet gitu. Cuman gitu ya. Itu sama kita kerja kuli itu di sini sebulan itu mungkin gedean mereka gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena mereka sudah bisa melihat gitu ya, value dari pekerjaan mereka gitu ya. Dan mereka itu value diri mereka sendiri. Nah, tapi kemudiannya mereka juga akhirnya kan dihadapkan pada dilema ya. Kalau value saya terus naik, saya nggak kompetitif. Kehilangan kerjaan. Karena, balik ke konsep COGM tadi. Ya. Dalam COGM, berarti biaya produksi saya akan tinggi. Biaya servis saya akan tinggi. Berarti saya harus tekan di mana? Nah, itu kan balik lagi ke hukum ekonomi ya. Kalau bukan hukum ekonomi, hukum kekekalan hukum kekekalan energinya Einstein bilang bahwa sebenarnya kan energi itu besarannya tetap gitu ya. Berarti kalau kita lihat bahwa COGS
kemudian ada COGM, komponen COGM itu apa? Kalau komponen kita gajinya naik, berarti harus ada kompensasi Ya. dalam COGM itu yang turun. Ya. Nah, COGM, sebenarnya kalau yang namanya perangkat dalam produksi itu kan sebenarnya nggak banyak. Ya, bahan, orang, waktu. Cuma 3 itu. Bahan, orang, waktu. Bahan itu nanti kaitannya ke duit semuanya. Jadi, kalau misalkan gajinya lebih tinggi, ya nggak apa-apa. Tapi ya, cari alat yang lebih efektif, Ya. atau metode yang lebih efektif, sehingga prosesnya lebih pendek, orang yang lebih sedikit, bahan bakunya lebih sedikit. Gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita ditantang gitu loh. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman tuh mulai berpikirnya ke arah sana gitu, bahwa kalau ditanya gimana kamu misalkan kalau misalkan untuk melakukan cloning misalkan gitu ya, yang baik gimana? Nah, itu ikut lagi tuh, terapkan lagi prinsip kekekalan energi. Waduh, kalau saya untuk mendapatkan satu konstruk harus sampai cloning 10 kali, itu butuh waktu mungkin sekitar 2 bulan. Malah mungkin kalau sequencing-nya lama bisa 4 bulan di Indonesia. Berarti yang saya harus lakukan apa? Kalau saya harus lakukan, berarti proses cloning-nya jangan terlalu banyak. Mungkin cukup 2 kali. Nah, bagaimana saya bisa mereduce attempt untuk cloning 10 kali jadi cuma 2 kali? Ya, berarti planning-nya harus lebih bagus. Bagaimana saya bisa menghasilkan planning yang lebih bagus? Sebenarnya cloning itu kan basis dasarnya adalah genetika dan bioinformatics. Ya udah, saya perkuat di bioinformatics, bikin model. Nah, itu berarti kan akan membuka kita ya, bahwa oh berarti kalau saya bisa ini, saya butuh ilmu tambahan. Ilmu tambahan saya itu saya harus memperdalam bioinformatik. Bioinformatik, kalau mau paham bioinformatik, itu nomor 1 harus paham matematik, statistik, kayak gitu ya. Nah, itu yang tadi dikaitkan ya dengan bicara besar di depan tadi, itu adalah karir kita. Itu karir loh. Bukan pekerjaan. Job kita nggak nuntut kita belajar bioinformatik. Job kita nuntut kita dapat clone yang bagus untuk digunakan dalam produksi. Jadi sebenarnya ya, mau ngapain kek, mau nyuruh orang kek, mau gimana, selama dapat itu bisa jalan. Tapi kita sekarang balik menilai, saya akan jadi user of technology yang always depend sama someone else knowledge gitu, atau yang saya bisa acquire kalau ini saya memang mampu. Ya udah, saya acquire aja. Itu saya membangun karir saya di situ. Nah, itulah karir, bedanya karir sama job akan mulai kelihatan. Nah, pada saat kita karirnya naik, kemudian dilihat, oh, kamu tuh ternyata ya bisa melakukan perancangan konsep yang jauh lebih unggul. Karena kamu udah ada skill set yang kamu acquire dalam kamu melaksanakan job ini. Gitu. Nah, reward akan datang. Gitu. Jadi melihatnya kayak gitu ya. Gitu ya, Jacqueline, mudah-mudahan menjawab. Ya. Dan panjangnya, kalau bisa kayak gitu terus di nurture gitu ya, itu akan, kalau misalkan kita cukup punya courage, keberanian, itu yang akan membuat kita awalnya menjadi sciencepreneur, entrepreneur, yang berani mengambil langkah. Karena yang membedakannya kalau once kita udah punya skill set, once kita udah punya kompetensi, dan kita udah tahu karir mau di mana, next adalah bagaimana kita bisa melihat peluang dan kita mempunyai keberanian untuk nge-grab peluang itu. Itu entrepreneur. Gitu. Yang membedakannya dengan biker. Tidak? Ada lagi? Dari teman-teman saya coba lihat di itu dulu ya. Kalau nggak ada, saya akan tutup ya. Makasih banyak Kang Wangsa. Ini lama, bagus banget. Ya saya kenal beliau udah lama banget. Kang Wangsa deket banget saya. Kalau boleh saya simpulkan ya, sebenarnya nggak perlu disimpulkan, tapi maaf kadang-kadang zaman lama masih ada. Kalau baca buku langsung lihat lembaran terakhir kan gitu ya. Simpulkan. Wangsa tipikal kimia banget yang memang fighting, saya tahu beliau fighting, dan he knows the fates yang beliau tuju banget dan struggle di situ, dan mungkin itu nilai-nilai yang ini kan tujuannya buat adik-adik mahasiswa Kang Wangsa ya, dilihat di situ. Dan satu itu pertama, he knows the fate dan kejar gitu ya, dia kejar fate itu, kemudian fighting gila-gilaan,
dan satu titik itu selalu pada waktu semua sudah terset dan belum tercapai, itu selalu pertolongan Tuhan ada. When you do something good yang Anda percaya, itu akan terjadi. Itu dari sisi pribadi beliau, perjuangannya. Kalau dari sisi kimianya, kuliahnya dari MIPA itu, sekali lagi tujuan itu kita menunjukkan bagaimana perjuangan, kemudian eagerness, kemudian daya juang dari alumni Kimia Unpad. Anda lihat tadi bagaimana beliau melakukan jejaring, nekat dari Belanda, Slovakia uang cuma dari situ. Saya saya mau bongkar dikit, kalau saya pernah WA saya, belum ada WA waktu itu, ntar aku makan 1 bulan cuma bisa makan apel 1 biji satu hari itu di WA saya. Jadi itu perjuangan-perjuangan yang penting. Kemudian yang paling penting lagi adalah tadi ilmu kimianya ya, ilmu biokimia arahnya kemana. Kemudian Anda lihat yang saya simpulkan lagi, 20 tahun ya Kang ya kerjanya ya, lebih lah ya. Separuh di dunia akademik, kemudian separuh ke industri, dan Anda lihat itu yang mungkin agak berbeda nanti dengan pembicara-pembicara yang lain, karena biasanya salah satu saja, yaitu di dunia industri saja atau dunia akademik saja. Pak Wangsa, kenapa saya eager beliau harus tampil adalah hampir separuh-separuh tuh, separuh di dunia akademis, separuh dunia industri. Bilalah dunia industrinya memang penemuan juga, tapi harus, dan beliau menerjemahkan dengan sangat baik, kalau anything dari penemuan itu harus masuk ke market. Nah itu nanti Anda belajar no point kalau achieve tapi nggak bisa masuk ke market. Dan sekali lagi di Indonesia rasanya kedewasaan dan kompleksitas berpikir seperti itu kita masih kurang. Dexa adalah satu perusahaan yang sangat di depan di situ. Saya pernah bekerja juga di seperti PT Pura juga begitu. Kalau saya sebut nama ya, dan mungkin itu buat Pak Dekan, pesan bukan pesan lah ya, apa yang kita lihat di situ. Mungkin di Unpad kita kurangi di situ ya. Kita punya ilmu sains yang bagus, kuat, tapi kita nggak ada fakultas teknisnya. Jadi nggak ada yang ngimbangin, nggak perlu gitu-gitu banget. Udah teknis ini jalan-jalan gitu. Teknis mau tak mau dia harus berpikir praktis ya. Mungkin itu yang akan kita perlu PR di depan. Tapi anyway, sumbangan dari IKA, kalau ini adik-adik kampus dengar, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan terutama pathway Anda sendiri. Anda mau kemana sih? Apa yang Anda mau cari? Kemudian Anda harus lihat orang yang udah achieve itu tidak semua jalannya lurus, datar, enak begitu, perjuangannya gila-gilaan, berdarah-darah. Kata itu ya, Kang Wangsa silakan kalau ada kata penutupnya. Enggak, Kang Wangsa. Baik, ya saya ucapkan terima kasih sudah diundang malam ini. Ini teman-teman juga pada mendengarkan saya menceloteh nih, saya lihat hampir 3 jam ya, maaf banget, saya orangnya memang suka ngomong gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini ya bisa ada yang diambil ya, hikmahnya apa, dan kemudian yang lebih penting juga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya. Dan saya ini ada satu hal yang, saya tuh kalau berangkat kantor pagi ya, saya jam 5, saya jam 6 biasanya udah di kantor. Karena waktu paling enak buat kerja itu antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena sepi. Lewat dari itu udah panggilan kiri kanan, namanya juga itu ya, pekerja kuli gitu ya, banyak dipanggil kiri kanan. Dan ini saya dengar, ini salah satu saya yang suka dari berangkat pagi itu karena saya masih bisa dengerin ceramah subuh juga gitu ya. Dan ini ada satu cuplikan dari ceramah yang saya terakhir dengar, dan ini tuh terngiang-ngiang terus gitu di kepala saya gitu ya. Dan mudah-mudahan menjadi etos kita juga gitu. Kan dikatakan bahwa kita itu kan sebenarnya yang diminta adalah ikhtiar ya. Kita nggak usah mikirin hasil gitu ya. Kita ikhtiar aja gitu, karena hasil tuh Allah yang memberikan. Masalah itu buruk, baik, gagal, bagus gitu ya. Itu sebenarnya adalah persepsi yang kita bangun dari ekspektasi yang kita punya gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak harus pikirin. Dan dalam ceramah itu dikatakan bahwa, ingat ya, bahwa ikhtiar itu bukan penentu, ikhtiar itu amal soleh. Dan buat saya itu sangat ngena gitu ya, karena kita itu sangat dengan mudah berpikir kalau saya udah usaha ini, kok nggak dapet. Nah, itu salah sebenarnya. Gitu. Jadi kita jangan pikir bahwa ikhtiar itu adalah penentu. Gitu. Ikhtiar adalah amal soleh. Ikhtiar sebagai amal soleh artinya apa?
nggak masalah kita hasilnya apa, tapi lakukanlah dengan ikhlas, dengan baik, gitu ya. Karena supaya kalau kita lakukan sebagai itu amal soleh, walaupun nanti outputnya bukan yang kita inginkan, tapi minimal kita ada dapat pahala dan pengalaman yang bagus dari dalam. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak dari saya, host. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.